Halo guys, hari ini kalian seharian ngapain aja? Temenin aku jalan-jalan yuk. Ini minggu kemarin waktu aku sama Mihun mau pergi jalan-jalan ke Tambi. Ini kita udah janjian sama temen aku juga di daerah Jatisari ya. Ini kita udah sampai ke BSB. Ini kita janjiannya sekitar jam 7 pagi gitu. Tapi aku tadi berangkat dari rumah tuh sekitar jam setengah 6 ya, karena rumahku yang paling jauh, jadi aku berangkat agak awal gitu ya teman-teman. Ini kita udah sampai di Jatisari, di tempat soto ayamnya Bu Mira. Kita sarapan dulu ya sebelum berangkat. Habis selesai makan, kita lanjut lagi jalan ke Tambi ya teman-teman. Jadi ini kalau semisal kita berangkat dari daerah Jatisari gini, buat sampai ke sana itu mungkin ya sekitar, kalau lancar ya, sekitar 1,5 sampai 2 jaman ya teman-teman. Jadi mungkin nanti kita sampai di sana itu sebelum jam 10-an gitu ya teman-teman. Jadi karena kadang kalau udah siang gitu, misal jam 11 apa 12 gitu, kadang tuh kabutnya suka udah turun gitu, jadi nanti pemandangannya nggak kelihatan. Ini nanti kita lewat Boja, pasar Boja gitu, terus lewat Singorojo, Sukorejo, terus nanti kita masuk ke Kabupaten Temanggung, baru masuk ke Kabupaten Wonosobo. Jadi ini perjalanan jadi apa ya, kayak jalannya itu ada yang udah dicor beton gitu, jadi udah halus, ada juga yang masih agak grunjal gitu ya teman-teman. Jadi kalau naik motor itu jadi kerasa. Sebelum pergi jalan-jalan jauh kayak gini, sebelumnya mending kalian siap-siap dulu ya. Jadi kayak misalnya nih, kita cek kondisi motor kita dulu tuh, oke nggak dibuat jalan jauh. Kayak kemarin tuh karena kita janjiannya itu mendadak, jadi kan nggak sempat cek-cek motor gitu ya. Kayak misalnya ban motor aku tuh kayaknya tuh anginnya kurang, jadi kalau dibuat jalan tuh kayak goyang-goyang gitu ya teman-teman. Terus cek juga bensinnya masih apa enggak, karena kalau perjalanan jauh tuh kan kadang kita nggak hafal ya ada pom bensin tuh di sebelah mana, jadi kita harus kayak estimasi dulu tuh. Nanti kalau bensinnya udah mau habis tapi ternyata pom bensinnya masih jauh apa gimana kan, jadi susah ya teman-teman. Ini tadi kita udah sampai ke daerah, kayaknya ini udah sampai daerah Sukorejo ke sana ya, udah agak jauh gitu ya. Tadi sempat ngelewatin kayak perkebunan buah gitu ya kalau nggak salah namanya, Ngebruk. Terus kita lanjutin lagi aja perjalanannya, kayaknya ini masih lumayan agak jauh. Iya, sebelum berangkat kalian juga mending siapin dulu kalian tuh mau pakai baju apa, disesuaiin aja sama cuaca atau kondisi keadaan di sana ya teman-teman. Kayak kemarin tuh aku pakai baju double ya teman-teman, karena tempatnya emang di dataran tinggi gitu. Tapi waktu sampai sana itu tuh kayak ada saatnya kita kena panas, terus ada saatnya tuh kedinginan gitu ya teman-teman. Jadi walaupun di dataran tinggi tetap ada panas juga ya di sana. Ya, jangan lupa siapin cemilan juga ya guys. Jadi kalian bisa bawa cemilan atau tumbler gitu. Barangkali di sana tuh nggak langsung nemu warung gitu ya. Ini kita kayaknya udah mulai masuk ke daerah, udah Kabupaten Wonosobo gitu ya teman-teman. Jadi ini jalannya udah mulai belok-belok dan nanjak, tapi pemandangannya masya Allah bagus banget sih menurut aku. Jadi naik motor itu mungkin lebih seru ya. Jadi kalian bisa coba jalan-jalan ke sini, karena tempatnya juga menurutku juga enak sih untuk jalan-jalan
pakai motor gitu. Kalau kalian kesini di sepanjang perjalanan tuh kalian bisa lihat kanan kiri tuh kayak ada pohon tembakau ya teman-teman, karena memang terkenalnya mereka tuh penghasil tembakau ya teman-teman. Jadi ada juga yang nanam kubis, terus wortel, ada tomat, ada cabai juga ya teman-teman. Ini Masya Allah banget pemandangannya, jadi udah kena angin, seger banget ya teman-teman. Sebenarnya ini kan aku perginya itu hari Sabtu tanggal 3 September kemarin ya. Jadi itu kebetulan juga tanggal 2 sampai 4 September itu ada acara di Dieng ya teman-teman, namanya Dieng Culture Festival. Jadi itu tuh ada di desa wisata Dieng Kulon, ada macam-macam juga untuk kegiatannya. Ada aksi bersih Dieng, terus festival produk unggulan, kopi dan podcast Kopi Ngapak, terus festival camping, bukan festival camping, festival caping teman-teman maksud aku. Terus ada pagelaran seni tradisi juga ya teman-teman, ada sendra tari, terus ada kirab budaya sama kongko budaya juga. Ada juga nih yang unik kalau di festival culture Dieng itu, jadi ada pencukuran rambut anak gimbal ya teman-teman. Jadi ini kayaknya itu pertama kali setelah beberapa tahun karena pandemi, jadi kan off gitu ya, jadi ini diadain lagi. Dan ini jumlah anak yang ikut acara ini tuh udah ada 15, dan ini katanya sih paling banyak daripada tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman. Terus waktu itu juga ada festival kayak jazz atas awan gitu ya, sama pesta lampion dan kembang api. Ini juga kita udah hampir sampai ya teman-teman. Ini sebelah kanan itu udah ada wisata alam juga, kebun teh. Jadi ini salah satunya juga di sana itu kan luas banget ya teman-teman untuk kebun tehnya. Jadi ini sebelum tempat wisata sebelum yang aku tuju nanti ya teman-teman. Jadi ada beberapa sih untuk tempat wisata kebun tehnya. Ada Panama juga. Kalau yang aku tuju ini namanya Tambi Patean. Kalian bisa search aja di Google. Bisa pakai Google Map juga bisa ya untuk pergi ke sini. Jadi ini jalannya udah kayak kanan kiri gitu ya. Ini banyak juga yang petani-petani juga yang baru panen gitu ya teman-teman. Ini sepanjang jalan juga banyak kembang yang bentuknya kayak trompet itu ya, tapi aku nggak tahu namanya tuh apa. Ini sebentar lagi kita sampai ke Tambi Patean ya teman-teman. Jadi setelah 2 jam perjalanan tadi sempat berhenti juga buat isi bensin dan agak antri gitu ya. Dan kayaknya tuh hari itu sorenya tuh langsung ada pengumuman BBM tuh naik teman-teman. Jadi alhamdulillah tadi sempat isi bensin dulu ya sekali. Ini kita udah sampai di Tambi Patean. Tadi kita parkir di seberangnya gitu ya, di depannya. Terus di parkiran itu ada yang jual kayak cilok atau bakso kuah gitu ya teman-teman. Dan ada kayak warung kecil gitu, jual kopi panas sama minuman-minuman gitu. Terus ini kita langsung masuk aja ke tempat wisatanya. Tiket masuknya itu 10.000 per orang ya teman-teman. Jadi ini kita berenam. Biasanya sih kita pergi tuh berbanyak karena ini teman-teman waktu kuliah aku dulu ya. Waktu kuliah itu aku berlima itu cewek-cewek. Terus setelah selesai kuliah, setelah lulus gitu, kita masih sering kontak buat ketemu atau kumpul. Dan biasanya tuh kayak tiap bulan kita ngadain arisan kecil-kecilan gitulah ya. Jadi
tiap bulan itu ada kumpul sama mereka, sama keluarga kecil mereka masing-masing gitu ya. Jadi udah dari 5 jadi berbanyak gitu ya, karena udah ada yang punya anak. Jadi rame banget kalau semisal tiap hari kalau tiap bulan waktu kumpul ini. Tapi aku pergi ke sini itu cuman sama teman aku, namanya itu Titis sama Uswa gitu ya. Kebetulan kemarin pada banyak yang berhalangan buat ikut, jadi katanya sih mereka next time mau ikut lagi ya teman-teman. Ini kita keliling dulu aja lewat jembatan, dan ini teman aku yang namanya Uswa sama suaminya. Terus di sini menurut aku tuh tempatnya nyaman ya teman-teman. Jadi karena tempatnya luas, jadi nggak yang terlalu padat orang gitu ya. Aku kan nggak begitu suka ya kalau misalnya padat orang. Aku suka sih tempat-tempat yang kayak gini, pemandangannya bagus banget ya, Masya Allah. Jadi ini ada beberapa fotografer juga yang di sana itu nyewain jasa buat moto gitu. Misalnya kalian foto beberapa kali gitu, habis itu kalian bisa pilih foto-foto hasil foto tadi tuh, kalau jadi dipakai kalian save itu satu fotonya tuh 3.000 teman-teman. Ini kita lanjut lagi aja, setelah di sana tadi kita istirahat sebentar, kita lanjut lagi ke ada satu tempat lagi yang kita mau datengin, namanya tuh Sigandul View. Kalian bisa cek aja di Instagram, itu tempatnya kayaknya memang lagi hype ya teman-teman. Ini kita lewatin daerah kayak jalannya kayaknya jalan tembus ya teman-teman. Jadi tadi habis dari Tambi gitu, agak turun, terus tadi sebelum jalannya habis tuh terus kita langsung lewat jalan tembus aja ke kanan gitu ya. Kalian bisa ikutin mapnya aja sih, gampang kok. Ini kita udah sampai di Sigandul View namanya. Ini kita masuk aja karena memang kita kesini tuh niatnya mau makan ya teman-teman. Ini mungkin sekitar jam 12 atau setengah 1 gitu ya kita sampai di sini. Ini salah satu spot yang rame buat foto-foto di atas gitu. Ini ada daerah luarnya juga yang bisa kita lihat, pemandangannya juga bagus ya teman-teman. Kalau semisal kalian, ini kan waktu kita masuk dari pintu depan gitu, kita bisa langsung duduk terus pesan makanan gitu ke kasir. Di sebelah kasir itu ada yang jual tiket buat masuk ke area yang lebih dalam lagi. Di sana tuh ada kayak kolam ikan koi, terus kayak taman kelinci juga teman-teman. Harga tiketnya tuh 15.000 per orang ya teman-teman. Ini tadi kita udah pesen makan dan menurut aku rasanya sih B aja ya teman-teman. Sambil makan kita sambil dengerin lagu ya. Ini ada live musiknya, cuman aku nggak tahu tiap hari ada di sini atau cuman weekend aja. Habis makan dan sholat, terus kita lanjut perjalanan ke Semarang ya. Makasih udah nonton.